Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Yoga. Ya, Apa kabar hari ini? alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Oke, yang pertama, Prayoga Pangestu Widodo hadir. Oke, udah semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Oke, Yoga yang pimpin doanya ya. iya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kira-kira juga tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ekosistem yang harmonis. Oke. Kalau juga tahu ekosistem itu apa nggak? Enggak. Nah, jadi ekosistem itu adalah sebuah sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, di ekosistem itu ada dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Kalau komponen biotik itu adalah makhluk hidup, sedangkan kalau komponen abiotik itu adalah yang tidak hidup. Nah, kalau contoh komponen abiotik apa aja? Ada udara, ada cahaya matahari, terus ada tanah juga. Terus kalau misalkan komponen biotiknya apa aja? Padi dan rumput. Terus Belalang, ada burung, ular, terus ada bakteri, cacing, juga jamur. Nah, kalau di komponen biotiknya itu kita ada jenis-jenisnya nih. Jadi berdasarkan perannya ada yang sebagai produsen pertama, yang kedua sebagai konsumen, dan yang ketiga sebagai dekomposer. Nah, kalau konsumennya itu, kalau produsennya kira-kira dari mana? Dari makhluk hidup yang menghasilkan makanannya sendiri. Jadi contohnya kayak tumbuhan. Kalau konsumen itu ada 3, juga pernah dengar nggak? Ada yang karnivora, herbivora, sama omnivora. Kalau karnivora itu pemakan daging. Contohnya apa aja? singa, harimau, buaya, ular, serigala, dan sebagainya. Kalau herbivora itu yang pemakan tumbuhan. Contohnya apa aja? Kambing, sapi, kerbau, kelinci, belalang, dan sebagainya. Oke, kalau yang terakhir omnivora berarti kira-kira apa tuh? Pemakan segalanya. Iya, yang baik itu maupun daging maupun tumbuhan. Contohnya kayak manusia, ayam. bebek, cacing. Nah, yang terakhir itu ada dekomposer. Kalau dekomposer tahu nggak itu apa? Enggak. Dekomposer itu sebagai pengurai. Contohnya kayak cacing, jamur, bakteri, dan mikroorganisme kayak gitu. Nah, biar tambah jelas, kita coba nonton video tentang ekosistem dan macam-macam ekosistem. Oke? Dan keluar atau emigrasi akan mengurangi jumlah populasi. Contohnya sekumpulan gajah, sekumpulan jerapah, sekumpulan suketeki, itu lagu ya. Yang ketiga, itu adalah komunitas. Komunitas adalah sekumpulan organisasi
macam populasi makhluk hidup. Bisa juga kumpulan jerapah dengan kumpulan rumput, dengan kumpulan rusa dan juga macam-macam deh hidupnya kumpulan makhluk hidup. Itu adalah komunitas. Selanjutnya ada habitat. Habitat merupakan lingkungan fisik di mana suatu organisme hidup yang hidup di dalamnya dan dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Misalnya ada habitat kolam ikan, habitat air laut, habitat juga kolam teratai ataupun banyak lagi habitat-habitat yang lain. Nah, di sini ibu tuh ada gambar nih. Nah, kira-kira Yoga tuh bisa lihat ya, di sini ada taman sekolah, ada kebun, ada kolam ikan juga, tempat sampahnya juga. Nah, kira-kira apa aja yang membuat lingkungan sekolah itu bisa disebut sebagai ekosistem? Karena ada kumpulan abiotik dan biotik. Iya, betul banget. Terus, nah, yang Yoga lihat di gambar itu tuh apa aja sih yang hidup sama yang gak hidup? Coba lihat. Kita lihat ya, kita zoom. Kalau ikannya hidup atau enggak? Itu Hidup. Kalau pohonnya hidup atau enggak? hidup. Hidup juga. Terus ada cacing, hidup enggak? Hidup. Hidup. Jadi kalau yang hidup tuh ada pohon, ada ikan, sama ada Cacing. iya. Kalau matahari itu hidup nggak? Enggak. Kalau batu itu hidup nggak? Enggak. Kalau air? Enggak. Enggak. Jadi kalau batu sama air itu nggak hidup. Oke. Nah, biar juga makin paham tentang materi ekosistem, kita coba latihan soal dulu nih. Coba kita bareng-bareng ya. Oke, nomor 1. Ekosistem adalah tempat hidup, makhluk hidup, dan A. Lingkungannya. B. Mainannya. Yang mana? A. Lingkungannya. Oke. Nomor 2. Tumbuhan termasuk makhluk A. Hidup. B. Mati. Yang mana? Oke. Nomor 3. Air dan tanah termasuk komponen A. Biotik. B. Abiotik. B. Abiotik. Oke. Terus nomor terakhir, hutan termasuk contoh ekosistem A. Alami. B. Buatan. A. Alami. Oke, kita coba lihat ya. Jadi nomor 1 adalah ekosistem adalah tempat hidup makhluk hidup dan A. Lingkungannya. Betul. Yang kedua, tumbuhan termasuk makhluk hidup. Betul. Terus nomor 3, air dan tanah termasuk komponen abiotik. Betul. Terus yang terakhir, hutan termasuk contoh ekosistem alami. Betul. Yeay, betul semua. 100. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai ya, boleh dicukupkan sampai sekian. Boleh sama juga dipimpin doanya kita pulang dari sini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nasri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, hati-hati ya pulangnya. Nomor 1, ekosistem adalah tempat